Serat Sakajati, Bab 2, Pusing 7 Keliling, Pelajaran Ramuan Nenek. Udara sore di rumah nenek selalu penuh dengan aroma tajam yang bercampur, kayu manis, akar kering, dan daun-daunan yang baru saja dijemur di halaman. Dari rak bambu yang menempel di dinding, ratusan botol kecil berisi ramuan tersusun rapat. Ada yang cair, ada yang bubuk, ada pula yang berupa potongan kering. Warna-warni botol itu berkilau terkena cahaya lampu minyak yang redup, seakan-akan seluruh ruangan adalah perut raksasa penuh organ aneh. Sakajati duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya sedikit membungkuk, kedua tangannya menempel di lutut, dan matanya sesekali melirik rak penuh ramuan itu. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, seolah-olah ia sedang bersiap menghadapi ujian besar. Di hadapannya, nenek duduk tegak dengan wajah yang sulit ditebak, antara lembut dan keras sekaligus. "Baik, Saka, hari ini kita ulang lagi pelajaran ramuan dasar," kata nenek dengan suara pelan namun tegas. Suaranya seperti aliran air yang tenang, tapi setiap katanya punya bobot yang tak bisa dianggap enteng. "Kamu harus hafal urutan 13 ramuan untuk menurunkan demam. Ingat, jangan sampai tertukar, karena satu bahan saja berbeda, maka khasiatnya hilang." Saka mengangguk cepat, keringat dingin mulai muncul di tengkuknya. Ia tahu betul ini bukan pertama kalinya ia ditanya hal yang sama. Setiap kali, jawabannya selalu berantakan. Nenek mencondongkan badan sedikit. "Sebutkan ramuan pertama." Saka menelan ludah. Dalam kepalanya, ia berusaha keras menggambar ulang catatan yang pernah dilihat, kertas lusuh penuh tulisan nenek. Namun, yang muncul justru kekosongan. Hitam, hampa. Ia memejamkan mata sejenak, berharap ada kata yang meluncur begitu saja. Jahe, suaranya ragu, hampir seperti bisikan. Nenek mengangguk kecil. "Benar, lanjut." Saka menarik napas lega sekejap. Namun, begitu pertanyaan berikutnya datang, otaknya kembali kosong. Ia melihat botol-botol di rak, berharap warna atau bentuknya memicu ingatan. Tapi yang terasa hanya kepala berputar, seperti awan hitam menutupi pikirannya. Daun, apa ya?" katanya terbata-bata. Nenek menunggu dengan sabar, tatapannya lurus. Tidak ada marah, tidak ada senyum, hanya diam yang membuat tekanan semakin berat. Saka meremas lututnya. "Daun kelor?" tanyanya, suaranya terputus di akhir. Nenek perlahan menghela napas. "Bukan, Saka, daun kelor untuk ramuan penambah tenaga, bukan penurun demam. Coba ingat lagi." Telinga Saka terasa panas. Ia menunduk, menatap tikar di bawah. Keringat semakin deras menetes dari pelipisnya, jatuh membasahi ujung alis. Jantungnya kini berpacu lebih keras, dan setiap detik terasa menyesakkan. Nenek kembali bertanya, "Kalau begitu, apa bahan ketiga?" Saka ingin menjawab cepat, ingin menunjukkan bahwa ia bisa, tapi yang keluar justru kebisuan. Tangannya bergetar kecil. Dalam batinnya, ia memaki diri sendiri, "Kenapa aku selalu begini? Kenapa kepalaku seperti batu kosong?" Ruangan yang tadi penuh aroma rempah kini terasa menyesakkan. Bau ramuan yang biasanya menenangkan justru menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang karena angin, dan bayangan botol-botol itu tampak seperti mata-mata yang mengawasi kegagalannya. Nenek tetap duduk diam, menunggu. Bagi Saka, keheningan itu lebih menakutkan daripada jika nenek memarahinya. Saka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Ia tahu seharusnya ada jawaban yang sederhana, sesuatu yang sudah berkali-kali didiktekan nenek. Namun, setiap kali ia mencoba menggapai ingatan itu, kepalanya justru berdenyut, seperti ada kabut tebal yang menutupi semua huruf dan suara. Air rebusan," ucapnya akhirnya, meski sadar itu bukan jawaban. Nenek menatap lekat, sorot matanya tidak keras, tapi juga tidak melunak. "Air memang selalu ada, tapi bukan itu yang kusebut bahan ketiga." Saka menggigit bibirnya, rasa asin keringat bercampur dengan getir di lidah. Ia menunduk, tak berani menatap nenek. Di dalam dadanya, ada dorongan kuat untuk berlari keluar ruangan, menjauh dari tatapan itu. Tapi kakinya kaku, menempel di tikar seakan terikat. "Bahan keempat?" tanya nenek lagi, kali ini lebih cepat, seakan ingin mengguncang ingatannya. Saka mengerjap, jantungnya berdentum tak beraturan. Kunyit," katanya ragu. Sekilas,
Nenek mengangguk. Itu benar. Lanjut. Bahan kelima. Mendapat satu jawaban yang benar seharusnya membuatnya lega, tapi malah jadi jebakan. Harapan kecil itu cepat hancur saat ia kembali blank. Kepala Saka semakin berat, pikirannya kosong, sementara tubuhnya semakin panas. Ujung jarinya dingin, napasnya pendek-pendek. Nenek bersuara lagi, tenang tapi menusuk. Saka, kamu sudah mengulang ini lebih dari 10 kali. Mengapa setiap kali ditanya, wajahmu selalu pucat begini? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada teguran. Saka ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa ia berusaha keras, hanya saja otaknya tidak bekerja sama. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Yang ada hanya diam, disertai detak jantung yang makin kencang. Ia menunduk semakin dalam. Bayangan wajah nenek di tikar terlihat bergetar, seakan ikut menyalahkan dirinya. Sudahlah. Bahan keenam, desak nenek. Saka berusaha mengingat, ia memejamkan mata, memaksa bayangan kertas catatan muncul. Huruf-huruf samar menari di dalam kepalanya, tapi setiap kali hendak dibaca, mereka hilang seperti asap tertiup angin. Lada hitam, ucapnya akhirnya, lebih sebagai tebakan. Nenek menghela napas panjang, itu untuk ramuan menghangatkan perut. Saka, nada nenek tak berubah keras, tapi kata itu saja sudah membuat telinga Saka berdenging. Ia merasa tubuhnya mengecil, seakan tak pantas berada di ruangan penuh pengetahuan ini. Pelipisnya semakin basah, keringat dingin menetes hingga membasahi ujung dagu. Ia mengusap cepat dengan punggung tangan, namun segera saja keringat baru muncul. Perutnya mulai terasa mual, ia tahu, sebentar lagi nenek akan melanjutkan pertanyaan. Dan ia tahu, lagi-lagi ia hanya akan blank. Tekanan itu membuat kepalanya berputar. Ruangan yang tadi penuh botol ramuan kini seolah berputar mengelilinginya. Bahan ketujuh, suara nenek terdengar, tenang namun pasti. Saka ingin menjawab, benar-benar ingin, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa membuka mulut tanpa suara. Hening, nenek menatap cucunya cukup lama, lalu perlahan meletakkan tangan di lututnya sendiri. Saka, buka matamu, lihat aku. Saka mengangkat wajah perlahan, matanya berkaca-kaca. Kenapa setiap kali pelajaran ini, tubuhmu begini? Kau pucat, kau gemetar, seolah tubuhmu menolak. Katakan, apa yang kau rasakan? Saka ingin bicara, tapi mual sudah sampai ke tenggorokan. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan sesuatu yang hampir keluar. Saka menunduk, tubuhnya goyah. Rasa mual itu semakin kuat, membuat perutnya bergejolak seolah-olah isi lambungnya ingin meluap. Ia menekan dada dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih menutup mulut. Nafasnya memburu, pendek-pendek, seakan udara di ruangan mendadak menipis. Nenek mengamati, sorot matanya berubah. Ada kekhawatiran yang samar, meski wajahnya tetap tenang. Ia meraih cangkir tanah liat yang berisi air rebusan jahe dan menaruhnya di dekat Saka. Minum ini dulu, katanya pelan. Saka menggeleng lemah. Ia takut jika air itu menyentuh tenggorokan, perutnya langsung memberontak. Matanya menatap lantai, tak berani memandang nenek. Suara di kepalanya berbisik penuh rasa bersalah, aku selalu gagal. Aku selalu mengecewakan beliau. Tarik nafas perlahan, ujar nenek lagi, suaranya seperti mencoba menenangkan. Hafalan ramuan bukan untuk membuatmu sakit. Kau harus bisa melewatinya tanpa terbebani. Namun kata-kata itu justru menambah tekanan. Bagi Saka, setiap kali gagal menjawab, rasanya seperti luka baru yang ia buat sendiri. Ia merasa semakin kecil, tak pantas menjadi murid dari nenek yang begitu dihormati warga desa. Bahan ke-8, suara nenek kembali terdengar, kali ini lebih lembut, seolah ingin memberi kesempatan terakhir. Saka mencoba, ia benar-benar mencoba, ia menggali ingatan, memaksa dirinya untuk menyebut satu nama tanaman. Tapi semakin ia berusaha, semakin kepalanya berputar. Keringat bercucuran deras, menetes hingga membasahi kerah bajunya. Aku tidak tahu, bisiknya akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar. Keheningan jatuh, nenek menutup mata sebentar, lalu membuka kembali. Tatapannya tidak marah, hanya lelah. Saka, kenapa kau selalu berhenti di titik ini? Kau sudah berulang kali mengulang, tapi hasilnya sama. Apakah kau tidak mendengarkan ketika aku menjelaskan? Pertanyaan itu seperti panah menancap di dada Saka. Ia mendengarkan, ia selalu mendengarkan. Bahkan ia merasa setiap kata nenek ia simpan erat-erat.
Tapi ketika waktunya ditanya, semua itu lenyap, seolah ada dinding besar yang menghalangi. Aku mendengarkan, Nek, katanya pelan, suaranya bergetar. Tapi, kepalaku kosong. Seperti semua huruf lari entah kemana. Nenek menatapnya lama, ada campuran iba dan kebingungan di wajahnya. Kepalamu kosong, ia mengulang pelan, seakan mencicipi arti kata itu. Saka mengangguk, wajahnya memerah karena malu. Aku ingin mengingat, tapi tidak bisa. Semakin keras aku mencoba, semakin sakit kepalaku. Perutnya kembali bergolak, ia menekan mulut lebih kuat, menahan rasa ingin muntah yang semakin menekan dari dalam. Nenek menghela napas, lalu menaruh tangannya di bahu Saka. Sentuhan itu hangat, menenangkan, tapi bagi Saka, justru membuat air matanya hampir pecah. Ia merasa semakin kecil, semakin tak berguna. Kau istirahat dulu, kata nenek akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Kita hentikan sampai di sini. Namun, bagi Saka, kata hentikan itu bukan pelepasan, melainkan cambuk baru. Ia merasa dirinya menyerah terlalu cepat, membiarkan kelemahannya terlihat jelas di depan nenek. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa. Ia tidak ingin nenek memandangnya sebagai anak yang lemah. Saka mengangkat wajahnya dengan sisa tenaga. Matanya basah, bukan hanya karena keringat, tapi juga air yang nyaris jatuh. Ia menggigit bibir, menahan perasaan yang campur aduk. Nek, biar aku coba sekali lagi, katanya lirih, hampir seperti rintihan. Nenek menggeleng pelan. Tidak, Saka, tubuhmu sudah lemah. Kalau dipaksa, kau hanya akan sakit. Tapi, aku tidak mau berhenti di sini, desaknya. Suaranya pecah. Aku tidak mau jadi anak yang selalu gagal. Nenek memandangnya lama. Ada kilatan rasa sayang yang jelas di mata tuanya, tapi juga ketegasan seorang guru yang tak bisa goyah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, bukan kegagalan yang membuatku khawatir. Tapi caramu menyiksa diri. Ilmu ini tidak boleh dipelajari dengan rasa terpaksa. Namun kata-kata itu tidak mampu menembus kepala Saka. Baginya, setiap kali gagal menghafal, itu adalah bukti bahwa ia berbeda, bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ia tidak mau terlihat lemah di mata nenek, apalagi di mata orang-orang desa yang selalu memuji sang nenek sebagai peramu hebat. Aku bisa, Nek, aku bisa, gumamnya sambil memaksakan diri duduk lebih tegak. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghapus keringat, meski tubuhnya bergetar hebat. Tolong tanya lagi. Nenek mengerutkan kening. Ia tahu keras kepala cucunya ini mirip dengan ayahnya dulu. Perlahan, ia mengalah, mungkin berharap sekali ini bisa membuka jalan. Baiklah, katanya lembut. Sebutkan bahan ke-9. Saka menutup mata, mencoba menggali lagi. Tapi yang muncul hanya pusaran kosong. Kabut gelap, denyutan yang makin menyakitkan. Ia memaksa lidahnya bergerak. Daun, sirih. Nenek menatapnya. Salah, Saka. Tubuh Saka goyah. Ia menahan diri agar tidak jatuh, tapi kepala berputar hebat. Ruangan yang penuh botol dan rak itu berubah seperti berlipat ganda. Bau rempah yang menyengat menusuk lebih dalam, membuat perutnya memberontak. Nek, aku. Sebelum kata itu selesai, tubuhnya limbung. Ia sempat menahan dengan tangan, namun akhirnya jatuh ke samping, menabrak tikar dan hampir menyentuh rak kayu. Nenek cepat-cepat meraih tubuh cucunya, memeluk bahunya agar tidak menghantam lantai keras. Saka, suaranya penuh kekhawatiran, pertama kalinya sejak pelajaran dimulai. Saka mencoba membuka mata, tapi pandangannya kabur. Suara nenek seperti datang dari jauh. Tenggorokannya panas, perutnya mual tak tertahankan. Cukup, kau tidak perlu berkata apa-apa lagi, kata nenek, lebih tegas. Istirahat, nenek tidak akan bertanya lagi malam ini. Saka ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa terbaring, dadanya naik turun dengan napas pendek. Dalam hatinya, ia menjerit, kenapa aku selalu begini? Kenapa aku tidak bisa seperti orang lain? Nenek menutupi tubuh cucunya dengan selimut tipis yang tersampir di kursi. Tangannya yang keriput menyeka keringat di dahi Saka dengan lembut. Kau tidak gagal, Nak. Kau hanya berbeda, dan berbeda itu bukan aib. Tapi kata-kata itu tenggelam dalam kabut kesadaran Saka yang semakin berat. Ia memejamkan mata, tubuhnya menyerah pada rasa lelah yang menekan. Di luar, suara jangkrik malam mulai terdengar,
menyatu dengan aroma rempah yang masih memenuhi ruangan. Nenek duduk di sampingnya, termenung. Ada kekhawatiran dalam tatapan tuanya, cucu yang ia cintai begitu keras kepala, tapi tubuhnya justru menolak setiap hafalan ramuan. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah malas belajar. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum ia mengerti. Dan malam itu, pelajaran ramuan berakhir bukan dengan keberhasilan, melainkan dengan tubuh seorang anak yang terbaring pucat, keringat dingin membasahi wajahnya.